Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam sambutannya mengatakan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan memiliki peran penting untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tadi sempat berbincang, tidak perlu hal-hal seremonial, bisa kenal, sambut kenal dan seterusnya, tetapi langsung kerja dan kerja. Kira-kira gitu ya, saya sama tadi. Yakinlah bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dimanapun posisi kita, dimanapun jabatan kita, ketika kita melakukan kebaikan buat sesama, buat masyarakat, itu tentu akan bernilai ibadah buat kita semua. Tepuk tangan untuk yang terima kasih. Yang kedua, keterkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar ini memang tercantum di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan kita bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting itu terlihat dari 3 fungsi di DPRD. Yang pertama adalah pembentukan peraturan daerah. Yang kedua adalah dari sisi anggaran. Yang ketiga adalah dari sisi pengawasan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peran strategis tersebut lebih jelas terlihat dari tugas dan wewenangnya dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan kerja mengenai APBD. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD mengusulkan pengangkatan pemberhentian bupati maupun wali kota, meminta pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta menjalankan fungsi strategis tersebut, seorang anggota DPRD diharuskan konstitusi untuk memiliki standar kualifikasi, yaitu aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab. Heri Ramadan juga mengapresiasi berjalannya pemerintahan di Kabupaten Blitar dan mengajak semua elemen untuk berdoa agar masyarakat Kabupaten Blitar semakin sejahtera. Adalah pokok-pokok pikiran dari DPRD yang tadi disampaikan hampir mencapai 1.000 lebih, ya, 1.813. Tetapi buat Pak Guntur, ada Pak Damar, Bu Ani, dan Bu Ririn, dan kawan-kawan Pak Gatot, yakinlah bahwa aspirasi itu tidak semuanya bisa tercover. Yakinlah bahwa semua pokok-pokok pikiran itu tangan untuk para anggotanya. Tidak semuanya bisa tercover. Pun juga demikian, teman-teman di desa maupun juga tokoh masyarakat ketika melakukan proses keseluruhan tingkat kecamatan maupun tingkat desa, tidak semuanya juga bisa tercover. Kenapa demikian? Kita ada keterbatasan anggaran. Kita keterbatasan anggaran, keinginan Pak Bupati insya Allah sangat yakin dalam rangka mensejahterakan masyarakat kalau bisa semuanya bisa diakomodir. Tetapi anggaran kita yang cukup minim ditambah juga dengan belanja pegawai, ini juga yang meminimalkan kenapa pokok-pokok pikiran dan aspirasi buat kita semuanya ini bisa dipending. Harapan juga pokok-pokok pikiran dari kita, Pak Bupati, Pak Sekda, ini rupanya yang berbaju putih itu segera ingin mendapatkan TPP segera cair. Nuansanya kayak gitu. Yang tepuk tangan paling bandel kira-kira ya juga yang sangat mengharapkan. Benar tidak ini? Nah ini pokok-pokok pikiran DPRD. Karena pokok-pokok pikiran DPRD itu bisa melalui hasil reses, juga bisa melalui
rapat hearing, rapat kerja bersama SKPD juga bersama masyarakat. Tetapi dari semua aspirasi, baik itu masyarakat melalui unsur kecamatan dan desa maupun pokok-pokok pikiran, ini akan bersinergi, akan kita lombakan dalam artian api-apian program, sehingga mana yang bisa tercover untuk 2019. Tentunya kami mengapresiasi, setidaknya ini sudah mulai tepat waktu, mulai dari proses musrenbang, dan nanti akan kita lanjutkan untuk UAPPAS tahun 2019 dan juga nanti penetapan APBD tahun 2019. Hal-hal yang tentunya nanti akan memberikan gambaran buat kita semuanya untuk sama-sama berdoa di bawah kepemimpinan Bapak Rianto dan Bapak Mardheni, Kabupaten Blitar akan semakin sejahtera. Amin. Heri Ramadan mengatakan, dari usulan ini, ada 86% prioritas menuju ke pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di Dinas PUPR. Iya, keterkaitan dengan usulan itu tentunya warga masyarakat yang diwakili oleh mungkin Pak Kepala Desa atau OPD, ya SKPD maupun anggota Dewan melalui pokok-pokok pikiran itu sah-sah saja. Boleh kita melakukan usulan, tetapi tentunya kita juga harus ingat bahwa ada keterbatasan di dalam penganggaran, di dalam APBD. Ini yang harus dipahami oleh semua stakeholder. Jadi nanti ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus berlomba-lomba bagaimana program-program masyarakat itu yang selaras dengan visi misi Bupati bisa terwujud. Api-apian lah ya. Yang paling diprioritaskan hampir 86% ya tadi itu adalah infrastruktur. Jadi itu tergambar bahwa masyarakat itu menginginkan infrastruktur yang semakin mantap. Mungkin infrastruktur yang dari tanah untuk ditingkatkan menjadi makadam maupun juga aspal. Tetapi jangan lupa ada juga di pemeliharaan. Ini yang ingin saya sampaikan, pemeliharaan jalan itu juga penting. Tidak hanya sekedar membangun, tetapi pemeliharaan jalan-jalan yang berlubang itu juga harus menjadi prioritas, ya, biar kita jalan-jalan di Blitar itu semakin mantap, ya. Musrenbang RKPD kali ini merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar. Sebab melalui Musrenbang, diharapkan pembangunan bisa dilakukan prioritas dari aspirasi dari masyarakat. Bupati Blitar Rianto mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Blitar tahun ini telah menurun. Nah, jadi otomatis kita semua kerja untuk mengurangi kemiskinan, ya. Di mana tahun ini pun angka kemiskinan di Kabupaten Blitar menurun 0,08, dan ini nanti semakin lama semakin berat, semakin persentasenya semakin kecil semakin berat. Masih di atasnya, kita masih di bawahnya provinsi maupun di bawahnya nasional. Sebelum dilakukan musrenbang tingkat kabupaten, diawali dengan pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan yang dimulai sejak 6 Februari 2018 lalu dan mendapatkan sekitar 132 usulan pembangunan dengan 6 usulan masing-masing kecamatan. Nah, sekarang sudah ada sekitar kurang lebih 132 usulan dari kecamatan yang itu tersebar untuk beberapa prioritas, di 6 prioritas, dan kita akui ternyata usulan dari kecamatan itu masih lebih diminati untuk usulan prioritas kedua, yaitu tentang infrastruktur.
karena memang infrastruktur ini masih menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Blitar karena luasnya wilayah Kabupaten Blitar dan tentunya panjang jalan yang dimiliki Kabupaten Blitar pun cukup luar biasa, nomor 2 barangkali di Jawa Timur, sehingga itu tentunya memerlukan perhatian untuk perawatannya dan sebagainya. Maka bisa dimaklumi kalau usulan dari wilayah itu adalah lebih banyak kepada infrastruktur jalan.